Ya, masih ada 2 menit ya. Kita tunggu teman-temannya yang masih belum gabung di Google Meet atau di Zoom. Kalau misalnya belum bisa gabung keduanya, bisa tetap di WhatsApp aja. Sama nanti videonya bisa dilihat di YouTube. Kalau ada kuota nanti bisa lihat ya. Ini akan hadir Bu Nevo ya. Jadi belajarnya sih biasa aja. Nanti Bu Nevo juga ikut mendengarkan dan melihat aja. Ini Umi admit ya. Terus nanti kita 1 menit lagi kita akan mulai pembelajarannya. Kita akan bahas materi yang tadi sudah dirangkum. Semua mikrofonnya mute dulu. Nanti kalau mau jawab bisa nyalakan kameranya ya. Jadi ketahuan siapa yang mau jawab. Bisa difahami? Bisa, Umi. Yang di Google Meet suaranya kedengeran? Oke, kedengeran. Oke, ya. Kecuali kalau jaringannya nanti loop ya. Mudah-mudahan tetap bisa mengikuti. Assalamualaikum Ibu, selamat bergabung di kelas 11 PFKTB. Ya, insya Allah kita mulai ya, karena sudah cukup yang hadir ada 18 di Zoom Ibu, di Google Meet ada 2, sisanya di grup WhatsApp atau nanti akses lewat video yang diupload di YouTube. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu di Zoom kali ini. Kita sempat coba Google Meet ya waktu itu. Terima kasih buat anak-anakku yang sudah menginstal Zoom dan sudah bisa bergabung, atau yang di Google Meet atau yang di WhatsApp juga nanti. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang materi yang sudah disampaikan ya tadi melalui WhatsApp. Untuk materi PowerPoint-nya, kita akan membahas tentang langkah penataan artistik untuk program televisi. Ya. Bahasan yang sebelumnya kita membahas tentang properti itu sendiri ya. Jadi di bahasan kali ini, Umi izin share screen ya. Saya buat yang di Google Meet, boleh dibuka PowerPoint yang tadi sudah dibagi ya. Udah di-download kan ya? Oke, ya. Jadi kita akan membahas tentang langkah penataan properti ya. Jadi kita akan membahas langkah-langkah ini agar kita ketika nanti setelah memahami langkah-langkah ini kita bisa menata properti, khususnya ketika kita nanti menjadi seorang penata properti di stasiun televisi ataupun di PH di film ya. Nah, tapi dalam kondisi sekarang tentu akan berbeda ya. Kita agak sulit untuk praktek karena kalian harus di rumah. Jadi nanti prakteknya akan disesuaikan yang kira-kira bisa dilakukan di rumah. Dan insya Allah juga bisa menerapkan sekaligus juga mendukung protokol kesehatan ya. Karena penataan properti juga itu membutuhkan kebersihan juga dari properti dan ruangan yang akan kita tata nanti. Ya, ya jadi untuk materinya sendiri, ya jadi nanti di akhir setelah kalian mempelajari tentang langkah penataan properti, nanti kalian akan bisa menata ruangan ya. Kalaupun tidak ruangan, mungkin bisa berupa pojokan seperti ini contohnya ya, yang diperlihatkan di sini. Atau juga menata ruang kerja gitu, atau ruang belajar kalian gitu. Jadi pojokan-pojokan yang nanti kalian tata dengan barang-barang yang ada di rumah, tidak harus barang baru, tapi barang yang ada, itu bisa menjadi ruangan tempat kalian nanti untuk mungkin kalau ada Google Meet atau Zoom seperti ini, nanti kalian bisa pakai juga ya. Jadi nanti ruangannya lebih nyaman untuk kebutuhan
penonton yang melihat juga, kebutuhan teman yang melihat juga gitu ya. Atau kalau nanti kalian akan menjadi seorang YouTuber, misalnya menyampaikan informasi tentang apa gitu ya, nah itu kalian bisa menata ruangan kalian sendiri gitu ya. Tidak harus ke studio, tidak harus kemana-mana, tapi menata ruangan yang simple, meskipun kecil, itu sebetulnya bisa ya, seperti contohnya sekarang ya. Jadi saat Umi mengajar, ini ada penataan-penataan yang dilakukan untuk memudahkan juga proses pembelajaran supaya wajahnya lebih terlihat dan terlihat juga mungkin lebih nyaman untuk Umi pribadi atau untuk kalian juga. Ya. Jadi itu pada akhirnya nanti kalian mudah-mudahan bisa melakukan penataan minimalnya untuk diri sendiri di rumah. Ya, kemudian berikutnya tadi kita sudah membaca sama-sama materinya ya. Ini sambil meng-admit, mohon maaf. Oke, ada juga yang di Google Meet. Ya, di materi berikutnya adalah, ini agak lambat. Ada yang mau menyampaikan barangkali sambil menunggu slide-nya berubah? Ada yang mau menyampaikan tadi apa yang dibaca? Nah, jadi berkaitan dengan penilaian ya. Jadi nanti tugas akhirnya seperti itu. Tapi untuk hari ini kita hanya membahas satu langkah saja karena langkah satu pun ternyata urutannya cukup banyak ya yang harus dilakukan. Nah, jadi nanti penilaian ketika kita belajar langkah-langkah penata artistik ini sampai praktek nanti di akhir adalah bagaimana kalian bisa aktif berdiskusi seperti sebelum-sebelumnya ya. Jadi tadi sudah ada teman-temannya yang mengirim foto, kesiapan belajar, terus kemudian nanti ketika bertanya atau menjawab berarti kalian akan mendapatkan bintang seperti sebelum-sebelumnya lah ya. Kemudian ketepatan waktu mempelajari materi ini, tadi ada yang sudah siap mengirimkan foto ataupun sudah membaca, nanti Umi cek juga barangkali ada yang sudah merangkumnya selesai, bisa ditunjukkan di kamera ya. Terus kemudian untuk pengetahuannya nanti ada tugas, baik di LKPD atau dikirim di WhatsApp ataupun di Google Meet ini atau di LMS ya khususnya, nanti kita bisa menjawab pertanyaan di sana berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Keterampilannya nanti akan ada job sheet, ya. Job sheet-nya adalah job sheet untuk menerapkan langkah demi langkah. Nanti di tugas akhir semua langkahnya akan kita lakukan dan nanti menghasilkan satu produk yaitu menata pojokan rumah. Ya, kita lihat dulu ini ya. Kita amati videonya. Kalau di share materi tadi bentuknya PDF ya. Nanti kita bisa saksikan videonya di sini. Ini adalah Set Ini Talk Show. Oke, kita lihat tuh. Wah, gak jalan nih, sebentar. Tadi sudah dicek nih. Untuk yang di Google Meet, kita lagi nonton Behind the Scene Ini Talk Show. Ada yang pernah lihat juga ya ini talk show. Oke. Ya, kita melihat keriuhan atau kerepotan tadi ya ketika commercial break atau ketika iklan. Kira-kira siapa saja itu ya yang terlihat repot untuk pengangkut-pengangkut tadi? Ada yang mau menjawab? Boleh menyalakan kameranya. Ada yang teramati tadi? Atau delay mungkin ya videonya? Terlihat videonya tadi, Nak? Agak delay, Bu. Oh, agak delay. Iya, baiklah. Ya, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Jadi dari behind the scene yang tadi diperlihatkan, jadi itu memperlihatkan sebetulnya aktivitas ya.
aktivitas dari para kru yang menata properti saat commercial break atau saat iklan ya. Jadi penataan properti saat iklan itu dalam setiap segmen ya itu bisa saja terjadi perubahan properti sehingga seorang penata properti itu harus standby untuk masuk ke set dalam waktu hanya beberapa detik, beberapa menit itu untuk mengambil barang atau menyimpan barang yang baru ya. Jadi itu hanya saat iklan saja gitu ya. Tapi ketika sebelumnya maka ada juga persiapan yang dia harus lakukan gitu ya. Nah, kita coba lihat lagi slide berikutnya ya. Jadi ini ada slide tentang dari set ini talk show itu sendiri. Supaya lebih mudah. Kalau video agak delay. Oke, ini set ini talk show. Ya, jadi kita lihat di sini barang-barangnya. Ada yang mau menyebutkan apa saja properti-properti yang terlihat di sini yang ditata bukan saat iklan ya, jadi ditatanya jauh sebelum produksi dimulai. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Atau yang di Google Meet boleh? Coba dilihat set ini talk show-nya di slide berikutnya. Apa yang terlihat di sana? Propertinya. Halo. Hi. Anyone? Boleh dibuka juga di slide-nya barangkali. Apa saja yang terlihat di sana, nak, propertinya? Bonus untuk yang menjawab. Boleh dinyalakan audionya. Oh iya, kameranya di-on-kan katanya ya. Untuk Reza, Fauzia, Salma, sama Citra. Ya. Bagaimana anakku? Ada yang mau menyampaikan properti apa saja? Di kolom chat juga boleh, atau mau langsung silahkan. Properti apa saja yang terlihat tadi di layar? Di set ini talk show. Mungkin Umi mau tanya ke Agnia deh. Agnia boleh cerita? Oh, Agnia kaget. Di set ini talk show tadi ada gambar apa saja ya? Boleh dinyalakan mute-nya di unmute, Agnia. Umi boleh lihat lagi. Oke. Ya, ini. Ada properti apa sajakah di sana? Yang lain juga boleh jawab. Ada properti apa? Bentar Umi sedikit error. Oh iya, baik. Yang di Google Umi. juga boleh? Atau boleh dilihat dari slide yang sudah tadi dibagi juga nggak apa-apa. Tadi di slide yang dibagi ada slide yang ini talk show. Yang ini talk show. Iya, boleh Rahel. Di propertinya ada apa aja? Yang 4 orang bukan. Iya. Ada properti apa aja Rahel? Propertinya itu ada pakaian. Pakaian. Kayak kursi, gelas, koper, perlengkapan rumah seperti meja, sofa. Ini ada matras di bawah, foto-foto dinding, peralatan dapur, jendela dan sebagainya. Siap, terima kasih ya. Tadi Rahel sudah menjawab dengan cukup lengkap, tapi ada yang sama Rahel disebut, tapi itu bukan properti apa ya kira-kira? Pakaian, Umi. Pakaian ya. Jadi kalau pakaian itu masuk ke bagian artistik kostum ya. Kostum. Kecuali kalau pakaiannya disimpan di kursi, maka itu jadi properti.
Ya, mudah-mudahan cukup mereview materi yang sebelumnya tentang pengertian properti. Oke, ini adalah orang yang tadi terlihat sibuk untuk menangani properti ya. Jadi disebutnya sebagai property man atau property manager atau props manager ya. Jadi di industri itu ada berbagai macam istilah ya. Nah, jadi prop manager ini ya itu yang mengatur bagaimana penataan properti. Ya, property manager itu dia juga bisa memiliki banyak staff ya, apalagi kalau propertinya dibuat dari styrofoam seperti ini ya. Bayangkan ini adalah di slide yang berikutnya bisa dilihat bagian di Google Meet ini ada styrofoam yang membentuk dinosaurus ya. Jadi Nah, jadi dinosaurus ini dibuat dari styrofoam dan itu memerlukan keahlian khusus ya, sehingga tidak bisa oleh property manager sendiri. Jadi dia perlu melibatkan orang yang bisa memahat styrofoam misalnya. Kan cukup banyak ya acara-acara televisi yang memanfaatkan styrofoam untuk pembuatan barang-barangnya atau propertinya. Terus kemudian apa sih yang dilakukan oleh penata properti? Ya, jadi pada intinya adalah bagaimana supaya dia menyediakan properti pada saat syuting itu sudah tersedia dan tertata rapih. Nah, sekarang kita mulai masuk ke langkah-langkahnya ya. Jadi langkah-langkah sebagai seorang property man atau property manager atau prop master supaya ketika nanti syuting semuanya sudah ada di tempatnya. Ya, baik. Ini adalah di slide yang berikutnya. Ada aktivitas orang-orang yang sedang duduk, sedang berdiri, sedang lesehan. Mereka sedang melakukan apa ya? Baca naskah. Iya, ya tadi sudah bocor ya tulisannya. Membaca naskah karena properti yang disediakan di panggung atau di sebuah lokasi atau di set itu harus berdasarkan naskah ya. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah dibaca naskahnya dengan baik ya. Dan kemudian naskah ini juga kalau misalnya dalam program non drama maka dia bentuknya adalah rundown ya. Jadi nanti Umi perlihatkan ya contoh naskah dan contoh rundown dan kita coba baca sama-sama ya. Jadi kalian bisa sambil siapkan alat tulisnya untuk mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai penata properti. Nah, kadang-kadang ketika stasiun televisinya sangat sibuk, maka dia bisa memberikan permintaan properti itu dalam bentuk hanya catatan seperti ini ya, seperti gambar yang di sebelah kanan. Jadi ini hanya notes aja seperti ini kertas gitu ya, karena sibuk sekali sehingga properti manajernya memberikan hanya kertas atau tim kreatifnya hanya memberikan kertas aja nih, tolong dibuatkan ini. Atau bisa juga dalam list daftar seperti ini ya. Jadi tidak selalu dalam bentuk naskah atau rundown, terutama untuk program-program yang sangat sibuk atau yang syutingnya cukup sering ya. Nah, sekarang pekerjaannya ya. Jadi setelah membaca, apakah cukup membaca? Ya, tentu akan jadi lupa ya ketika hanya membaca saja. Maka supaya mudah dan supaya ingat, maka seorang penata properti menggarisbawahi properti yang tercantum di naskah ya. Coba kita lihat di sini. Sebagai seorang penata properti, maka dia fokus pada properti. Kira-kira di naskah yang 03 interior lobi bawah sore hari ini, apa ya propertinya? Dari kalimat yang pertama kita lihat. Ada yang mau jawab? Surat Umi. Nesyara. Koper. Apa Nesyara? Surat. Surat. Koper. Koper. Iya, betul sekali. Jadi di sini ada surat dan juga koper. Di kalimat berikutnya apakah ada lagi yang harus dipersiapkan oleh properti? Suratnya ada satu atau dua ya? Di bagian bawah
kita baca di sini ada nah yang membaca tadi ada kunci ya. Nah, jadi kalau dibaca itu bisa saja terlewat ya. Jadi ketika terlewat seperti itu, maka itu nanti ada barang yang kurang ketika syuting. Nah, sehingga harus digarisbawahi supaya tidak ada yang terlewat. Nah, terus kemudian di bawah ada lagi surat ya. Ada suratnya ini dia ya. Jadi suratnya ada 2 dari berbeda orang ya. Jadi ketika kita baca naskah, yang harus dilakukan berikutnya adalah menggarisbawahi yang berkaitan dengan properti. Langkah berikutnya setelah digarisbawahi adalah ini masih berkaitan sama membaca naskah ya. Membuat coretan. Coretan apa ya? Apakah dicoret-coret naskahnya? Iya, betul. Dicoret-coret, tapi dicoret-coretnya diberikan catatan. Menurut kalian, apakah di lobi propertinya hanya koper, surat, dan kunci? Di sebuah lobi. Ada yang pernah ke lobi SMK 1? Atau ke lobi hotel? Atau ke lobi sebuah gedung? Atau kantor? Kira-kira di lobi itu ada apa aja ya? Meja resepsionis. Iya, gimana Rahab? Ada resepsionis. Ada meja, kursi, betul. Terus? Terus biasanya ada bunga Umi di atas meja resepsionis. Siapakah itu yang menjawab? Oh, kok gambarnya tidak ada ya? Iya. Oh. Ini videonya nggak muncul di Umi. Betul sekali ya. Jadi kita membuat catatan. Nah, berkaitan dengan lobi itu, nah misalnya ya, kunci ruangan tadi sudah ada di naskah. Terus kemudian ada map, kok ada map ya? Nah, setiap penata artistik itu akan beda-beda pemahamannya ya. Jadi dia boleh menuliskan apapun yang ada di dalam imajinasinya tentang sebuah lobi. Jadi biasanya di lobi itu kan ada resepsionis atau ada yang menerima, sehingga kemudian dia mempersiapkan map untuk misalnya yang hadir siapa, kertas-kertas, itu juga bisa. Terus kemudian betul tadi, sofa, kursi untuk menunggu, itu juga ada di lobi ya. Jadi kalau tidak tercantum di naskah, maka penata artistik boleh untuk mencantumkan apa-apa saja yang berkaitan dengan lobi ini sesuai dengan pemahaman dia ya. Ya, ini contoh ya lobinya yang sudah syuting nih ya. Ketika syuting maka ini bisa digunakan map di sini ya. Terus kemudian ada lukisan, terus kemudian ada meja, kursi, ada lemari ya, seperti itu contoh ya. Ini hasil jadinya. Waktu kita tinggal 9 menit lagi. Nah, ini berikutnya adalah Itbulaga Indonesia. Ada yang masih ingat program ini? Mungkin waktu kalian SD ya. Yang ada tebak-tebak kuis ya. Nah, Itbulaga Indonesia adalah program bertipe apa? Dia ada nyanyinya ya, terus kemudian ada musiknya juga. Ya, jadi program Itbulaga adalah program non drama ya, masuknya variety show. Nah, kita lihat di sini bagaimana Itbulaga membutuhkan juga properti sekalipun di studio. Yang di sini mungkin lebih banyak perform atau penampilannya. Ya, bagaimana bentuk naskahnya? Nah, kita lihat ya. Jadi ini kebetulan ada kakak kelasnya yang saat itu PKL di SCTV dan kemudian mendapatkan naskah dari Itbulaga. Oke, ini naskah Itbulaga. Berbeda sekali dengan naskah drama ya. Tapi sama-sama di sini dicantumkan kebutuhan dari properti dari sebuah program. Ada yang melihat di sini properti yang dituliskan ada apa? Agak kecil ya, Umi perlihatkan. Nah, ini. Ya, Meja. Betul. Meja. Jadi ini di properti ada dituliskan props ya. Terus kemudian di bagian bawah dituliskan apa saja yang dibutuhkan oleh
tim kreatif. Jadi naskah-naskah ini dibuat sama tim kreatif atau penulis naskah. Jadi dia boleh mencantumkan request untuk apa yang dicari oleh penata properti. Terus kemudian di bagian remarks ya, remarks ini ya dialog ataupun adegan. Nah di sini kita juga bisa lihat di sini ada Narji melintas ya, terus kemudian dia menggunakan kacamata. Kita lihat yang lebih besar ya. Nah, oke. Ada yang melihat properti lain selain kacamata hitam? Tongkat besi, Iya, tongkat besi. Terus? kursi panjang, uang-uangan. Uang. Iya. Nah, jadi memang kalau kita melihat layar seperti ini agak pusing ya. Jadi kalau naskahnya di print, terus kemudian tadi kita baca dan di garis bawah begitu, itu akan lebih mudah. Jadi memang setiap penata properti itu nanti dibagikan naskahnya ya untuk memudahkan dia mengidentifikasi barang-barang yang dibutuhkan atau properti yang dibutuhkan. Nah, ini adegan yang berbeda. Ada properti yang dipersiapkan saat iklan nggak? Tiba-tiba masuk karena harus masuk ke segmen pembagian hadiah. Apa properti yang dicantumkan di sini? Dicantumkan, diperlihatkan atau disediakan? Oh, papan uang. Iya, betul ya. Papan uang ya. Jadi itu di segmen sebelumnya tidak ada pembagian hadiah. Jadi saat iklan tadi seperti yang ini talk show, jadi saat iklan langsung papan uang ini disiapkan dan kemudian diberikan kepada pembawa acara ya. Oke, mudah-mudahan. Nah, tadi berkaitan dengan membaca ada 3 kegiatan yang dilakukan. Berarti yang pertama adalah apa? Membacanya itu sendiri. Yang kedua, apa tadi setelah baca naskah? Fani? Menggarisbawahi properti yang tercantum. Yang ketiga adalah membuat coretan atau catatan ya sesuai dengan imajinasi seorang penata properti supaya tidak lupa ya, dan kemudian ketika dia akan nanti meminjam, menyewa, membeli, maka dituliskanlah semua coretan dan hasil membaca naskah tadi di dalam sebuah daftar ya, atau namanya di sini daftar properti ya. Itu baru satu langkah dari pekerjaan dari penata properti ya. Jadi memang harus bersabar. Karena jangan sampai nanti ada satu yang tertinggal, itu akhirnya membuat programnya jadi kacau ya. Misalnya papan nama lupa disiapkan, papan nama misalnya printnya kurang bagus karena mendadak gitu ya, seperti itu pantang dilakukan di dalam sebuah program acara ya, karena apalagi kalau acaranya live ya tidak bisa diedit gitu. Jadi penata properti meskipun barang-barang yang disiapkan bisa jadi kecil-kecil gitu ya, tapi itu berperan besar dalam sebuah program. Oke, kita akan melakukan latihan ya. Jadi kita akan membaca sebuah naskah di sini. Ini hasil jadinya seperti ini ya. Jadi nanti ini didekatkan dengan apa yang nanti akan kalian lakukan di rumah ya. Jadi kalian akan membuat semacam deskripsi. Kira-kira saya akan menata di mana ya di rumah gitu ya. Nanti kalian akan membuat sebuah penataan di sini yang mudah saja ya. Jadi kita lihat di sini nanti naskahnya kalian bisa akses di LMS, sudah disiapkan lembar kerjanya juga. Jadi nanti kalian kerjakan di lembar kerjanya, termasuk juga ada soal-soal yang bisa dikerjakan, nanti bisa dikerjakan di LMS ya. Ini sebagai gambaran saja untuk kita sama-sama baca dan kemudian kita coba cek ada apa sajakah di sana propertinya. Ada yang mau baca naskahnya? Silakan kalau ada yang mau membacakan naskahnya. Iqbal, mau baca Iqbal? Yang latihan bukan? Iya, betul sekali. Boleh Iqbal dibaca satu kalimat aja, Bang. Yang di sini, yang di PowerPoint-nya, Bu. Betul. Memperlihatkan sudut ruangan di rumah, di sebuah rumah yang dihuni pasangan muda. Iya, sip. Sampai situ dulu. Kira-kira menurut Iqbal, imajinasi Iqbal, kalau pasangan muda itu seperti apa ya? Ini contoh gambarnya di sebelahnya, tapi mungkin ada
gambaran Iqbal kira-kira properti pasangan muda seperti apa ya? Paling kayak barang-barang yang minimalis lah, nggak terlalu Minimalis. Kayaknya orang tua Iqbal pasangan muda juga ya, barang-barangnya. Jadi Iqbal bisa terbayang. beberapa tahun lalu pasangan muda, Bu. Beberapa tahun lalu, ya. Nah, jadi apa namanya? Untuk kemudahan seorang penata properti nanti ada di langkah berikutnya ya. Dia harus banyak browsing, banyak melihat contoh ya, supaya dia bisa menata dengan baik. Ya. Di kalimat berikutnya ada yang mau membacanya? Kalimat berikutnya. Yang di sudut bukan Umi. Iya. Boleh, Rahel? Di sudut tersebut terdapat kursi, Iya. dua meja kecil, pot bunga di salah satu meja. Iya, ya. Jadi di situ ada berapa mejanya? Disebutkan dengan jelas ya? Ya. Iya, Dua jadi meja kecil. betul. Jadi ada naskah yang sangat detail sampai menyebutkan jumlahnya sehingga penata properti bisa sangat mudah mencari barangnya ya. Nah, betul begitu cara membacanya dan yang kita lakukan nanti kalian lakukan adalah nanti ikuti job sheet-nya, kalian salin naskahnya, garis bawahi dan kemudian salin ke kolom-kolom yang nanti sudah disediakan ya. Gitu nanti termasuk juga catatan-catatan atau coretannya. Ya, sampai situ dulu materi kali ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya atau merasa kurang jelas dari 3 langkah yang tadi sudah disebutkan? Nah, ini wajahnya baru kelihatan nih, tadi ketutupan slide. Kalau di ya, ada yang mau bertanya, Nak? Silakan. Berkaitan dengan 3 langkah yang tadi disebutkan. Cukup jelas? Kalau jelas boleh mengangguk. Ini bingungnya kalau nggak belajar langsung ya, ekspresinya nggak kelihatan. Dan bisa jadi nih gambar Umi delay, suara Umi delay ya. Bisa juga loop ini ya sebetulnya ya. Ini sebagai presenter mah nyaman berbicara, tapi ternyata di sana bisa jadi tidak nyaman. Ya, oke. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Jadi kalian setelah ini bisa akses LMS-nya untuk mengerjakan tugasnya. Nanti di-share juga di WhatsApp ya, untuk kemudahan kalian. Terima kasih untuk hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Hari ini belajar apa? Boleh deh Azhar nih. Azhar, boleh menyampaikan? Azhar pakai headphone, kayaknya cukup jelas nih suara Om. Boleh kesimpulannya hari ini belajar apa Azhar? Silakan. Belajar tentang tugas properti